Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk video kedua ya, lanjutan. Sorry kalau videonya agak terburu-buru ya, soalnya posisi juga lagi nggak enak badan. Oke, kita coba aplikasikan 8 rules tadi itu di beberapa pair ya. Kita mulai dari yang GBP USD dulu ya. Kita mulai dengan H4 dulu. Sebenarnya bisa sih untuk yang lebih tinggi lagi gitu kayak daily atau weekly, tapi kan itu tergantung. Bukan tergantung targetnya nih, tapi tergantung risk yang teman-teman siapkan. Jadi semakin tinggi time frame, otomatis kan SL-nya juga kan semakin lebar kan. Nah, di situ juga kita harus memperhitungkan dari segi resiko berapa pips yang kita beranikan resikokan untuk mendapatkan pips yang jauh lebih banyak sebenarnya. Nah, untuk resikonya sendiri teman-teman balance cukup enggak, kuat enggak, balik lagi basicnya ke situ sebenarnya. Makanya tergantung time frame juga gitu. Kalau misalnya dengan scalping lot besar, otomatis sebenarnya pakai time frame segini juga cukup gitu. Biar nggak terlalu lebar juga kan gitu. Karena kan tergantung target juga, tergantung risk, tergantung juga lot yang memang kita punya juga nih, margin nanti seperti apa. Oke, kita langsung ke GPUSD dulu. Yang pertama kita mulai dari dengan H4 dulu ya. Kita mulai dengan H4, kita identifikasi dulu dengan channel trend. Nah, kita lihatnya nggak usah yang sebelah kiri terlalu jauh dulu, tapi lihat yang aktual dulu di sini. Kita mulai dengan garis trend dulu, ya seperti ini. Nah, teman-teman bisa di setup lebih jauh dulu kayak begini nih, biar perspektifnya lebih kelihatan dulu ya. Terus kita identifikasi lagi. Kita awal bentuk dulu channel ya. Kalau misalnya terbentuknya pattern ya memang mungkin pattern. Kalau misalnya ternyata bisanya channel ya channel. Nah, baik lagi, basicnya channel berarti simetris ya, atas bawah. Kalau memang nggak simetris, berarti memang bentuknya bukan channel gitu. Mau bentuk apa namanya, broadening wedge, atau misalnya pattern-pattern sekian gitu. Nah, itu yang pertama kayak begini. Terus kita identifikasi nih, di sini polanya kan kebentuk nih. Kalau next mungkin teman-teman nggak usah pakai gambar-gambar, sorry, nggak usah pakai kayak beginian gitu kalau sudah paham sebenarnya. Nah, di sini memang kerucut sebenarnya. Berarti kalau di sini kan sebenarnya bentuknya pattern sih. Mungkin racing wedge. Nah, kayak begini. Sama kayak Euro USD ya. Nah, contoh kayak begini. Berarti di sini juga ada kelihatan teman-teman pola double top ya. Simple itu M. Kalau double top M, kalau double bottom berarti W ya. Polanya kayak begini. Nah, apakah ini bakal bakal naik lagi ke atas? Kita juga lihat kiri. Berarti kita masuk ke yang ke ketika udah nih identifikasi arah sama pattern nih, kita identifikasi juga key levelnya. Nah, di sini kan ada area supply nih di kiri. Nah, di sini juga di area yang sama. Teman-teman bisa di. Nah, di sini sebenarnya lebar sih. Bisa kayak begini juga. Berarti ini masih di area sini sebenarnya. Nah, ini kita identifikasi juga apakah di history yang jauhnya pernah ada history enggak. Kita boleh naikkan time frame di weekly atau di mana. Apakah ini resisten kuat gitu? Oh iya, sama, betul kan di sini. Sama nih di area sini. Walaupun sebenarnya bisa sih sampai sini nih. Tapi jangan terlalu jauh lah. Kita balik lagi ke H4 dulu. Nah, kayak begini. Nah, kalaupun tertinggi mungkin bisa ke sini ya. Ke 1.4966. Nah, kayak begini. Tapi di sini kan udah ada confirm, di sini juga ada pattern candlestick juga. Terus di sini juga ada double top. Jadi ini kemungkinan sih harusnya bearish dulu nih. Sampai kemana? Sampai ke sini. Nah, teman-teman bisa identifikasi dengan Fibo. Nah, validasi dengan Fibo untuk tahu kapan di mana dia harga tuh akan berhenti gitu. Kita pakai retracement dari sini sampai ke atas dulu ya, dari awal channel sampai ada channel sampai sini. Nah, berarti di 38 sekian. Di
sini. Kalau kurang pasti teman-teman boleh ngambil lagi dari higher low lagi ke yang atas ini lagi untuk confirm. Nah, di sini ada 2. Di sini kita kasih harga sinar. Di sini nih kita ambil sampai sini dulu aja. Nah, kan di sini juga ada resisten ya di sini. Sorry, ada support. Dia di sini resisten, nah di sini juga ada identifikasi. Nah, mungkin TP-nya bisa sampai sini dulu. Walaupun sebenarnya sih bisa sih sampai di 618. Nah, kalau ini kan ada space ya antara 0,5 sama 618, teman-teman bisa dibikin marking. Yang kebetulan juga nih area demand-nya di sini. Dibikin marking. Nah, jadi mungkin nih fake out-nya bisa sampai ke sini. Gitu. Tapi kita tahu sampai sini aja dulu. Nah, dari sini Fibo-nya teman-teman dihapus lagi. Nah, berarti targetnya sampai sini. Ini kita validasi dengan Fibo. Terus kita cek juga nih sesi sama news effect. Teman-teman bisa pakai masuk ke forexfactory.com. Terus di sini teman-teman bisa setup sebentar. Waktunya ya. Teman-teman bisa setup waktunya. Waktunya ini tergantung time zone lokasi teman-teman. Kalau saya di Jakarta, di Jawa Barat berarti pakainya itu. Terus teman-teman juga bisa set untuk next week mungkin. Nah, simpelnya sih kalau baca news saya selalu lihatnya cuman kalau ini kan saya GBP ya, berarti saya nyarinya GBP aja. Walaupun itu ada efek dari USD atau apa, tapi saya nyarinya fokusnya GBP aja gitu. Karena basicnya saya sendiri memang fokusnya di scalping gitu, jadi nggak terlalu sampai mempertimbangkan jauh lebih banyak kayak begitu. Nah, terus kita lihat di sekarang tanggal 22 ya, berarti tanggal Minggu 23, 24. Kita cari GBP. Nah, di sini ada GBP ya. Di jam 21.30 berarti pas sesi New York, ya kan? Ada lagi GBP nggak? Ini kan high impact ya, kalau untuk kayak gini, gitu. Berarti nanti di jam 21. Kemungkinan nih jam 21 nanti di sini, berarti kan di area sini, ini bakal ada posisi impuls entah itu ke atas ya, uptrend atau bawah. Tapi secara teknikal ini harusnya dia ada koreksi dulu nih sampai ke bawah gitu. Walaupun kondisinya kan ini trend up nih, tapi harusnya ada koreksi dulu kayak begitu. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil short sell di sini, tapi teman-teman juga bisa ngambil buy nih dari sini dari sentuhan ke pertama, kasar gitu ya, kedua, ketiga. Nah, ketiganya areanya kita kan masih luas ya, antara sini-sini nih agak lebar nih. Nih, antara sini tadi kan sini ada area Fibo kan. Jadi teman-teman ada areanya cukup lebar nih kalau untuk ngambil untuk buy. Untuk buy ngambil keputusan untuk ke atas. Misalnya gitu, untuk mempertimbangkan sampai ke area yang tadi ya, yang di daily sana. Kayak begini. Gitu. Karena ini harusnya koreksi dulu karena udah apa namanya membentuk pattern juga kan tracing wedge. Jadi harusnya juga ada koreksi dulu nih ke bawah gitu. Nah, kayak begini, ini H4. Nah, teman-teman bisa perkecil lagi ke M30. Kita langsung setup entry. Di sini kita posisinya setup entry. Ya, karena ini posisinya udah mepet begini ya, sudah kita nggak ada, oh ini bakal ke atas dulu, ke bawah dulu, kita langsung posisi sell juga nggak apa-apa. Posisi penjualan di sini ya, posisinya nanti di sini, langsung entry mau. Nah, teman-teman bisa di zoom out lagi. Nah, si fokus ke sini ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ambil sell di sini atau dia nunggu retest di area sini. Ya, di area sini nunggu retestnya. Nah, di area sini boleh. Nunggu retest di sini atau langsung di sini juga boleh. Jadi ada dua posisi. Nah, untuk posisi stop loss-nya, teman-teman juga boleh pertimbangin mungkin harusnya biasanya di atas wick yang ini nih, di atas resisten yang ini. Nah, di sini. Nah, jadi biar aman ketika ada fake out dan take profitnya teman-teman mungkin sebelum garis yang support yang tadi kita identifikasi di sini. Jadi di sini kan ada support juga sama nih gitu. Kemungkinan harga juga bakal koreksi. Jadi kita ambil kemungkinan sebelum sampai ke sini. Jadi walaupun fokusnya ke RR 1/2, 1/, tapi kalau ternyata dengan rasio seperti itu di situ ada strong support, strong ini, jadi teman-teman bisa perkecil aja. Yang penting nih area hijau, area take profit itu lebih besar dibandingkan area stop loss kayak gitu. Atau minimal boleh 1/1 gitu. 1/1 berarti di atas yang tadi nih di sini kayak begitu ya. Nah, teman-teman juga lihat nih di sini target pipsnya berapa.
Nah, berarti 149 pips ya, dengan kita resikokan 73 pips. Jadi kalau teman-teman 0,1 lot, berarti resikonya ini $73 untuk profit 149 dolar. Ya begitu. Oke ya. Nah, ini simpelnya kayak begini. Nah, kita bisa langsung ke M30 nih untuk memperkecil, untuk memvalidasi. Gitu. Sebentar. Nah, posisi kayak begini. Lebih detail. Nah, teman-teman bisa di sini. Atau, nah, posisinya kan sell nih, teman-teman kalau mau scalping, misalnya mau scalping, juga bisa ngambil keputusan short sell sampai di area sini misalnya. Gitu. Nah, tapi sih agak high risk ya. Nah, stop loss-nya di sini. Ini kan ada identifikasi sini nih. Nah, stop loss di sini, take profit-nya di sini. Ya, sebelum sini nih. Jadi langsung ngambil posisi sell gitu. Nanti ketika aktual ya, ini kan kita lagi tutup marketnya, mungkin nanti ketika ini langsung sellnya berarti kita ngambil 46 pips dengan resikonya 25, sekitar 1/2 lah, kayak begitu. Kalau misalnya sudah nanti posisi running 10 pips 20 pips, teman-teman bisa stop loss-nya bisa di nolin, jadi di posisi entry gitu, atau di stop loss plus, jadi ya udah aja posisinya di sini, stop loss-nya tuh udah ngikutin gitu di sini, dan teman-teman profitnya udah aman gitu. Gitu ya, ini untuk GBP USD. Nanti mungkin saya bahas lagi di satu video untuk market lainnya ya, sebentar.